Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Maharani dengan NPM 251001041. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur penting dalam penggunaan pengolahan dokumen dengan menggunakan word processor, yaitu pembuatan daftar isi penomor otomatis, daftar tabel, daftar gambar, serta pembuatan daftar pustaka. Pada kali ini juga, saya akan menunjukkan langkah-langkah yang mudah dan secara singkat saja ya, agar bisa mudah dimengerti dan difahami. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam video pembuatan langkah-langkahnya. Selamat menyaksikan. Kita bikin daftar isi terlebih dahulu ya. Jadi daftar isi ini dia membaca dari penggunaan heading di setiap judul maupun subbab yang sudah kita letakkan pada makalah. Di sini kita cari terlebih dahulu judulnya. Kata pengantar juga termasuk judul ya teman-teman. Jadi kita blok dulu kalimat yang ingin kita ubah untuk menjadi heading. Jadi heading ini ada heading 1 untuk judul, lalu heading 2 itu untuk subbab, sedangkan yang heading 3 itu subbab. Jadi dia kayak subbab tapi anaknya subbab lagi. Nah, di sini sudah kita blok kalimat kata pengantar. Lalu kita fokus kepada style di bagian atas sebelah kanan ya. Sini ada terlihat heading 2. Kita tekan heading 2, klik 2 kali, klik kanan, lalu kita modify. Kita modif nama dia heading 1, dasi normal, Times New Roman benar, fontnya ya. Ukuran fontnya 14, lalu posisinya kalimat di sini di bold dengan warna hitam. Kalau misal udah sesuai aja semuanya, kalian bisa tekan oke. Lanjut ke judul berikutnya, yaitu ada daftar isi. Kita lakukan hal yang sama. Karena kita sudah menyimpan sebelumnya, kita tinggal tekan aja heading 1. Dia udah secara otomatis mengubah dari struktur yang awalnya fontnya itu bukan New Times Roman menjadi Times New Roman, maaf typo ya. Jadi dia menyesuaikan dengan format yang sudah kita terapkan pada heading 1 tadi. Lanjut kita ke daftar gambar. Daftar gambar bukan Times New Roman kan? Setelah kita tekan heading 1, maka dia otomatis akan berubah dan posisinya pun pilih posisi di tengah ya. Kalau udah, lanjut kita ke daftar tabel, sama masuk ke bab 1 pendahuluan. Jadi bab 1 ini termasuk judul. Jadi kita menggunakan heading 1. Kita tekan heading 1, dan latar belakang, rumus masalah, dan tujuan itu masuk pada bagian subbagian. Ya, kita tekan, maksudnya kita blok, lalu kita cari di bagian style itu ada heading 2. Heading 2 bisa kalian modifikasi dulu. Klik kanan, lalu pilih modify. Heading 2 Times New Roman. Kalau heading itu penggunaannya font ukuran 12 dengan posisi di sebelah kiri, bukan di tengah maupun di sebelah kanan, atau rata kiri kanan itu untuk bagian isinya ya. Di sini tulisannya automatic. Oke, udah. Paragrafnya juga bisa kalian atur di sini mau seberapa ya. Kalian tinggal pilih aja. Menggunakan heading pada judul maupun subbabnya, kalian
kalian bisa ngecek ya, apakah itu sudah menggunakan heading apa belum. Kita tekan Ctrl F. Result. Ada resultnya ya di sini. Sini kita pilih heading. Kalau semisal kalian merasa semuanya udah masuk, di sini kita bisa ngecek kalau semisal ini udah menggunakan heading semua. Halo teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat penomoran otomatis atau pembuatan halaman ya teman-teman. Jadi pembuatan halaman di sini untuk bagian seperti kata penghantar hingga daftar tabel itu menggunakan angka Romawi ya teman-teman. Dan untuk cover itu tidak perlu dikasih halaman. Lalu pilih bottom of page. Kita masuk ke nomor 2. Jadi halaman 1 ini kita hapus saja. Udah kita hapus. Untuk covernya nggak ada. Kata pengantar itu 2. Lalu ketiganya ada daftar isi, keempatnya daftar gambar. Hanya bukan Romawi lagi. Akan tetapi dia angka seperti 1, 2 dan seterusnya. Dan posisinya halaman 1 dan 2 itu berada di bagian bawah, di tengah. Sedangkan nomor berikutnya seperti 3, 4 dan seterusnya itu berada pada bagian di sebelah kanan atas ya. Jadi kita akan masuk untuk menambahkan halaman pada bab 1. Jadi ini bagian atas itu kita matikan dulu link to previousnya. Udah kita matikan, kita hapus. Fungsinya link to previous ini biar kalau misalnya kita hapus, halaman lainnya pun nggak keikutan kehapus juga ya. Ini bagian atasnya udah aman untuk Romawinya. Kita close header dulu. Kita lihat. Ini untuk penempatannya di bagian bawah benar, angka 1. Nah, di sini kita tambahkan lagi nomor 2. Bottom of page nomor 2, dia akan otomatis untuk melanjutkan angka berikutnya. Terus di sini di halaman ketiga, biar halaman nomor 2 ini gak keikut, saya itu make next page. Jadi di bagian breaks itu ada next page. Dan saya menggunakan next page ini pada halaman 2. Jadi dia terpisah ya. Terus kita ingin menambahkan halaman pada halaman ketiga. Jadi kita tekan insert, lalu page number, pilih top of page, pilih yang plain nomor 3. Nah, dia bakal otomatis. Kita lihat di atasnya apa mengikuti? Nggak ada, oke. Apakah di bawahnya 4? Tidak. Kita ketik manual. Di sini ada link to previous. Matikan saja. Kita page number, top, pilih itu 4, 5, 6, dan 7. Kita coba cek ke atas apakah ada yang mengikuti. Tidak ada. Nah, seperti itu cara pembuatan halaman ya teman-teman. Jadi di sini kita tinggal update table pada bagian daftar isi. Update table. Oke, apakah terubah? Iya. Pasti dia akan menyesuaikan dengan halaman yang sudah kita masukkan sebelumnya. Buat daftar gambar terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi daftar gambar ini diperuntukkan untuk memberikan caption atau keterangan pada suatu gambar yang ada pada makalah. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu kalian cari terlebih dahulu gambar yang ingin kalian kasih keterangan di makalah tersebut.
ini sudah ada tertera gambar ya teman-teman. Sini kita akan memberikan dia keterangan. Kita tekan, jadi kita tinggal langsung tekan gambarnya saja. Dia bakal otomatis masuk pada bagian reference. Lalu kalian pilih insert caption. Jika di tempat kalian tidak ada yang namanya itu tulisan gambar, maka kalian bisa menambahkan label baru lagi, yaitu tekan new label. Di sini labelnya itu sesuai dengan kemauan kalian masing-masing atau menyesuaikan kebutuhannya dalam makalah. Misalnya table juga bisa teman-teman. Jadi kalian tinggal ubah aja pada bagian new label. Karena di sini sudah ada tertera gambar 1, maka saya akan langsung mengisikan bagian keterangannya di samping ketikan gambar 1 itu. Sini kita akan mengetik di mana gambar ini adalah perapian ya, perapi. Kalau semisal udah, kalian tinggal tekan OK saja, maka dia akan tertera ya, akan tampil pada di bawah gambar tersebut. Di sini kalian juga bisa edit ya, kalian bisa blok. Terus di sini fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Italinya kita matikan, kita ganti jadi bold. Terus ukurannya juga bisa kalian sesuaikan ya teman-teman. Di sini aku pengen ubah kalimatnya itu cuman kapital di depan saja. Kalian bisa pilih ya, tekan ini change case, change case. A besar sama A kecil. Kalian tinggal tekan itu lalu pilih kapitalis H word. Nah, di sini akan kelihatan hasilnya. Nah, sudah masuk nih gambarnya ya kan? Kita langsung masuk lagi ke bagian gambar berikutnya. Kita tekan gambarnya, kita masuk ke reference. Lalu kita fokus pada insert caption lagi. Gambar 2, dia secara otomatis akan melanjutkan angkanya ya, angkanya sendiri. Jadi kita tinggal tambahin keterangannya saja di sampingnya. Di sini adalah kompor tungku api. Udah masuk, kita edit lagi. Klik kanan, Times New Roman, Italinya kita matikan, boldnya kita nyalakan. Lalu untuk mengubah biar kapitalnya di setiap kalimat ada, kita pilih kapitalis H word. Sama dengan gambar berikutnya ya. Kita ada gambar-gambar yang udah ada pada makalah kalian masing-masing. Kita lanjut pada daftar gambar. Jadi daftar gambar ini dia akan mengarahkan di mana halaman gambar itu berada. Jadi kita bikin itu sama ya, kita masih berada di reference. Di bagian caption kita fokusnya pada insert table of figure. Nah, di sini karena caption yang aku gunakan itu adalah label gambar, jadi di sini kalian mencari label yang telah kalian tambahkan pada makalah tersebut. Jadi sini udah ada otomatis gambar, kita tinggal tekan OK, maka akan berhasil muncul. Teman-teman, selanjutnya adalah pembuatan daftar table. Daftar table ini sama cara kerjanya seperti daftar gambar tadi. Jadi di sini kita langsung masuk ke makalahnya untuk mencari mana tabelnya. Di sini ada terdapat tabel. Kita kasih spasi dulu. Lalu kita fokus masuk pada bagian reference, lalu insert caption. Nah, di sini kan ada gambar.
Jadi kita ganti lagi dengan menambahkan new label. Karena di sini kita menggunakan table agar bisa terdaftar atau halamannya itu tercantum pada daftar table. Jadi kita tulis table. Ada table 1. Jadi di sini adalah jenis-jenis kompor. Kita masukkan keterangannya. Kalau misalnya udah, kita tekan OK lagi. Sini kita blok. Kita ganti menjadi size-nya Roma. Italiknya kita matikan. B kita gunakan bold ya. Lalu kita posisikan di bagian tengah, yaitu dengan menekan Ctrl E. Sudah. Lalu lanjut masuk pada bagian tabel lainnya. Sini Ctrl E, terus sini kita bikin bold. Sini kita jenis-jenisnya kita tekan bold. Lalu kita masuk ke home untuk mengubah hurufnya menjadi bagian awal kata itu adalah kapital. Di sini udah aman ya. Nanti kita ubah juga jadi kapital gitu. Di sini kita tambahkan lagi, fokus pada bagian reference. Lalu kita masuk insert caption. Dia bakal otomatis lanjut pada bagian label yang sudah kita masukkan sebelumnya. Table 2. Di sini namanya adalah perbandingan ya. Perbandingan revolusi kompor. Kita tekan OK. Lalu kita blok, kita ubah ya. Kita ganti size-nya Roma. Kita link kita matikan, kita gunakan jadi bold. Lalu posisinya di tengah dengan Ctrl E. Lalu kita masuk ke home dan kita pilih kapitalis export. Kita Ctrl Z aja. Udah terdaftar ya. Nih, udah ada 1 dan 2 tabel. Kita lihat ke lain, tidak ada tabel lagi. Langsung kita masuk pada bagian awal, karena di sini ada tertulis daftar tabel. Kita masuk pada bagian reference lagi, lalu kita tekan insert table of figures ya. Nah di sini dia bakal otomatis langsung masuk ke bagian table ya, karena kita menggunakan new label, maka dia otomatis bakal tertera table di sini. Kalau semisal tidak tertera, kalian bisa klik sebelah kanan sini, kalian cari dengan label yang sudah kalian masukkan sebelumnya. Kalau udah, kita tekan OK. Dan hasilnya seperti ini. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu pembuatan daftar pustaka. Langkah pertama, kita masuk pada bagian reference, lalu insert citation. Kita tekan add new source. Ya, di sini karena saya mengambilnya di beberapa jurnal, maka dari itu saya memilih jurnal artikel. Lalu di sini kita masukkan nama autornya. Ini sudah saya copy paste. Lalu title-nya itu adalah uji performa kompor induksi dan kompor gas terhadap pemakaian energi dan aspek ekonomisnya. Energi dan kelistrikan itu jurnal ilmiah ya. Bisa juga kalian tulis seperti itu. Kita tulis dulu title-nya, yaitu uji lalu jurnal name itu kita menggunakan energi dan kelistrikan ya teman-teman, jurnal ilmiah. Energi kelistrikan
Nah, untuk tahun publisnya itu adalah tahun 2020. Kita hanya tulis 2020 saja ya. Jadi kalau misal kalian memiliki link website atau link jurnalnya yang dipublikasikan secara online, itu kalian bisa tekan show all bibliography fields. Kalian tekan. Nah, di sini kalian bisa scrolling pada bagian bawah, yaitu URL. Kalian bisa cantumkan linknya di sini. Tapi karena saya tidak ada mempunyai linknya, maka akan saya skip. Jadi gak semuanya harus kalian isi ya. Yang penting itu adalah author, title, journal name, sama tahunnya. Kalau misal kalian merasa udah, kalian bisa tekan OK. Untuk berikutnya, kita bikin referensi kedua ya, yaitu Budi Sudiarto. Informasi, 13 Untuk tahun publisnya yaitu 2024. Kita tulis aja 2024. Semisal udah, kita masuk pada bagian bibliografi. Ini kita tekan, lalu kita pilih reference. Ya, kalau saya pribadi menggunakan reference. Maka hasilnya dia akan seperti ini. Bisa kita ubah. Menuju Homes, kita ganti menjadi Times New Roman. Bagian ini ya, kita ya, udah. Seperti itulah cara pembuatan daftar pustaka. Jadi kalau misal kalian ngerasa kurang rapi nih tulisannya, kalian bisa blok terlebih dahulu. Lalu kalian pilih bagian change case, lalu kalian pilih capital H word. Nah, jadi tampilannya itu lebih menarik ya kan? Nah, seperti itulah cara pembuatan daftar pustaka, penomoran, pembuatan daftar tabel, daftar gambar, dan pembuatan heading juga. Baik, sekian sampai di sini dulu, saya tutup. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.